Halo dan selamat datang kembali. Welcome to the secret world of finance. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin bikin Anda kaget dikit. Topiknya soal gimana pergeseran demografi global, khususnya ya angka kelahiran yang menurun, itu ternyata nyambung banget sama kondisi dompet kita dan kesehatan ekonomi negara secara keseluruhan. Kita udah kumpulin macam-macam sumber nih. Ada riset akademis soal hubungan literasi keuangan sama keputusan punya anak, terus analisis kebijakan keluarga di negara lain, laporan soal tekanan ke sistem pensiun gara-gara populasi menua, sampai ya pandangan para pakar lah soal masa depan demografi. Misi kita hari ini, bongkar benang merah finansial di balik tren populasi ini. Oke, kita mulai aja ya. Yang menarik di sini ya, itu gimana tren demografi ini yang kelihatannya kan jalannya pelan gitu ya, kayak penurunan angka kelahiran global sejak tahun 60-an, meskipun populasi totalnya sih masih nambah terus. Nah, ini ternyata menyimpan konsekuensi finansial yang gede banget, dan udah mulai kita rasain sekarang. Jadi, ini bukan lagi soal nanti, tapi udah jadi realitas kita saat ini. Iya, betul. Salah satu temuan penting dari sumber-sumber kita ini kan nunjukin gimana tekanan ekonomi zaman sekarang tuh bener-bener ngaruh ke keputusan orang buat berkeluarga. Biaya hidup kan makin naik terus ya. Coba bayangin aja, harga rumah makin nggak kebeli, biaya penitipan anak, ini ada sumber bilang naik 51,8%, cuma dalam 2 tahun. Wah, gila itu naiknya. Banget ya. Biaya tinggi bikin orang nunda, ujung-ujungnya ya jumlah anak seumur hidup jadi lebih sedikit. Terus ada lagi istilahnya biaya peluang. Ini nilai dari pilihan terbaik yang kita korbankan gitu kan. Buat banyak perempuan, ini artinya mungkin karirnya jadi agak lambat atau kehilangan potensi pendapatan kalau fokus ngurus anak. Ini bukan cuma angka, tapi pilihan hidup yang ya berat lah. Tepat sekali. Dan riset memang nunjukin rumah tangga yang punya anak itu cenderung porsi investasinya lebih banyak ke properti, ke rumah. Akibatnya aset mereka jadi kurang liquid, agak susah dicairin cepat kalau butuh dana mendadak. Nah, disinilah literasi keuangan jadi penting banget, krusial malah. Apalagi buat kelompok menengah ke bawah. Mereka yang katakanlah melek finansial ternyata bisa lebih jago gitu menyesuaikan portofolio investasi sama tabungannya pas ada guncangan fertilitas, misalnya kelahiran yang nggak direncanakan. Studinya bilang literasi ini bisa ngurangin dampak negatif ke kesejahteraan keluarga sampai lebih dari 20%. Misalnya ya dengan mastiin dana daruratnya cukup atau ngatur ulang strategi investasi jangka panjangnya. Oke. Jadi, ini bukan cuma urusan pribadi masing-masing keluarga ya, dampaknya bisa nyebar ke seluruh sistem ekonomi kita. Contoh gampangnya deh, sistem pensiun kita yang pay as you go. Ini kan sistemnya pajak dari pekerja yang sekarang kerja, itu langsung dipakai buat bayar tunjangan pensiunan saat ini juga. Iya, modelnya begitu. Nah, kalau populasi makin menua, artinya pensiunannya makin banyak. Terus yang lahir sedikit, artinya pekerja aktifnya makin sedikit. Rasionya jadi timpang kan? Di Eropa, katanya ada negara yang rasionya udah tinggal 2 pekerja buat nanggung 1 pensiunan. Wah, berat itu. Betul. Dan itu jelas jadi beban buat anggaran negara. Biaya kesehatan, perawatan jangka panjang buat lansia juga pasti bengkak. Belum lagi, angkatan kerja yang menyusut itu potensial menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Tapi, ada sisi menariknya juga. Ada studi dari Finlandia, mereka nemuin kalau investasi yang kuat ke modal manusia, maksudnya kualitas pendidikan, skill, kesehatan angkatan kerja, itu bisa bantu ngimbangin dampak ekonomi negatif dari angka kelahiran rendah, meskipun jumlah orangnya lebih sedikit. Jadi kualitas lebih penting dari kuantitas gitu ya. Bisa dibilang gitu, fokusnya ke kualitas angkatan kerja yang ada. Menarik. Nah, ngelihat tantangan ini negara lain udah pada coba apa aja nih. Beberapa ada yang ambisius juga ya. Kayak Prancis sama Norwegia misalnya. Mereka kan investasinya gede banget ya. Sekitar 4% PDB mereka itu buat kebijakan pro keluarga yang lengkap. Iya, komprehensif banget itu. Ada cuti orang tua yang layak, tunjangan anak, subsidi buat penitipan anak yang berkualitas. Hasilnya gimana? Angka kelahiran mereka katanya sedikit membaik. Tapi ya tetap aja masih di bawah level penggantian populasi. Nah, tapi di sisi lain, coba lihat Korea Selatan sama Singapura. Mereka juga keluar uang banyak banget loh. Kebanyakan bentuknya insentif finansial langsung, kayak bonus kalau punya anak gitu. Tapi hasilnya, angka kelahiran mereka tetap aja paling rendah di dunia. Ini nunjukin betapa kompleksnya masalah ini. Ternyata uang aja yang nggak cukup buat ngubah norma sosial soal ukuran keluarga ideal yang udah kadung mengakar. Jadi nggak bisa cuma ngandelin
nih, duit gitu ya. Nggak bisa. Kebijakannya harus komprehensif, harus jangka panjang, dan harus peka juga sama budaya lokal setempat. Ngubah norma sosial itu kan butuh waktu. Pendekatannya juga harus macam-macam. Selain ngasih dukungan langsung ke keluarga, sumber-sumber ini juga nyorotin perlunya reformasi struktural yang lebih luas lagi. Misalnya, mikirin ulang sistem pensiun, mungkin naikin usia pensiun, atau dorong skema pensiun swasta. Terus bikin pasar kerja lebih fleksibel, mungkin mempertimbangkan imigrasi yang diatur baik-baik, dan pastinya manfaatin teknologi buat naikin produktivitas. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar kami? Perubahan demografi ini, populasi menua, angka kelahiran rendah, kayaknya emang bukan tren sesaat ya. Ini lebih kayak pergeseran fundamental yang bakal ngebentuk ulang dunia kita ke depan. Sumber-sumber kita sih menekankan banget soal ini. Pertanyaan penting yang kemudian muncul dari semua pembahasan ini adalah gimana kita beradaptasi. Mungkin ya daripada kita cuma ngelihat ini sebagai krisis melulu, mungkin kita bisa lihat ini sebagai pemicu gitu untuk bangun masyarakat yang beda, yang lebih tangguh. Masyarakat yang nggak lagi cuma bergantung sama pertumbuhan populasi yang nggak ada habisnya, tapi lebih ke investasi di kesehatan, kualitas SDM-nya, inovasi teknologi, dan model ekonomi yang lebih inklusif yang menghargai kontribusi semua kelompok usia. Nah, jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih, bisa nggak sih kita bayangin lagi dunia yang lebih tua dan lebih kecil ini sebagai dunia yang tetap sejahtera dan dinamis? Gimana caranya? Wah, ini pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang ya. Sekian dulu penelusuran mendalam kita kali ini. Thank you for listening. See you again in the next episode.